Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala aidan fi ayah ba'daha وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Hadirin para pemirsa, baik yang hadir in maupun hadir out, baik yang hadir di depan saya maupun yang ada di rumah atau dimanapun berada, yang dapat mengakses saluran agama maupun saluran pendidikan lewat TV Aceh yang kita cintai bersama. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat iman dan Islam. Berikutnya adalah nikmat kesehatan, di mana kita masih diberi oleh Allah kesehatan meskipun di tengah ancaman wabah COVID-19 yang sangat mengerikan. Bahkan sekarang ditemukan varian baru bernama Delta. Ini sangat-sangat meresahkan kita. Oleh karena itu justru kondisi seperti ini, marilah kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Kita berserah diri kepadanya setelah tentunya kita melaksanakan ikhtiar, melakukan ikhtiar yang cukup baik dan ketat, termasuk menjaga prokes kita, termasuk mencuci tangan, pakai hand sanitizer, kemudian pakai masker seperti ini. Ya, kita pakai masker yang rapat, bila perlu double maskernya. Setelah itu baru kemudian kita bertawakal kepada Allah. Ya, insyaAllah paduan antara ikhtiar dan tawakal, insyaAllah Allah akan menjaga kita dari segala macam mara bahaya, terutama bahaya COVID-19 yang sangat kita takuti, artinya sangat mengerikan ini. Pemirsa sekalian dari Allah SWT, dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat ini saya pikir merupakan suatu bukti bahwa seorang yang beriman kepada Allah, dia pasti diuji. Sehingga ayat ini berbunyi Alif Lam Mim, Allah bisa paham maknanya. Ini disebut dengan Fawaidus Suwari di dalam ilmu Al-Quran, pembuka surah. Lalu ayat berikutnya, langsung ayat kedua, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka, kalau dia bicara jamaah, atau apakah dia atau seseorang itu akan dibiarkan oleh Allah begitu saja untuk kemudian menyatakan dirinya beriman. Artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk menjadi seseorang itu beriman, atau untuk orang menyatakan dirinya beriman, orang itu harus melewati berbagai macam ujian. Hal ini juga terbukti semua para nabi, semua para rasul itu, meskipun kita katakan beliau-beliau itu, mereka itu merupakan kekasih Allah, orang paling dekat dengan Allah, tapi justru mereka ini diuji dengan ujian yang sangat luar biasa beratnya. Termasuk Nabi kita tercinta Muhammad SAW, beliau sejak kecil sudah diuji. Beliau masih di dalam rahim ibunda tercinta Aminah. Beliau sudah ditinggalkan bapaknya. Sehingga ketika beliau lahir ke muka bumi ini, beliau sudah berstatus sebagai anak yatim. Ini sungguh ujian yang menurut kami, menurut kita semua, layak kita katakan sebagai ujian yang juga sangat berat. Kemudian kita lihat beliau sebelum dewasa, itu masih kecil saja. Setelah beliau tidak berumur lebih kurang
Nam mulia sudah ditinggalkan ibunda tercinta lagi, beryatim piatu beliau. Dan beliau diambil oleh kakeknya, lalu tidak lama kemudian kakeknya pun meninggal. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga nabi-nabi lain. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Diuji oleh Allah termasuk pertentangan ghazwul fikrinya, bagaimana pertentangan pikirannya. Bapaknya sendiri itu, kalau Nabi Ibrahim kita lihat itu pembuat patung. Nah, ini cerita Nabi Ibrahim. Bapaknya Azar itu pembuat patung, tapi anaknya ditakdirkan menjadi nabi, menjadi kakeknya para nabi. Kemudian Musa kita bilang tadi, beliau dilahirkan di tengah kekejaman seorang raja yang bernama Firaun. Sampai beliau kecil harus dihanyutkan oleh bundanya melalui sungai Nil. Coba bayangkan. Tapi ya manusia boleh berencana, tapi hanya rencana Allah yang berjalan. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Jadi Musa kecil dihanyutkan oleh bundanya supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun yang menurut saran dari ahli nujum mereka bahwa anak laki-laki harus dibunuh supaya mereka tidak ada akan menjadi pengganti atau suksesor atau kompetitornya Fir'aun itu. Tapi Allah berkehendak lain, justru Nabi Musa dibesarkan di keluarga Fir'aun. Ditemukan oleh istrinya, lalu kemudian sampai suatu hari mau juga dibunuh Musa. Karena Musa kecil menarik jenggot Fir'aun laknatillah itu. Sehingga dia bilang, anak ini kurang ajar nih, harus dibunuh nih. Lalu istrinya yang dicintai oleh Fir'aun mengatakan, jangan, dia anak kecil nggak tahu apa-apa. Sehingga kemudian dites lah, kalau memang dia anak kecil kita tes sekarang. Kita taruh emas, kita taruh api, bara api maksudnya. Lalu dites mana yang akan dia pilih. Ternyata Musa kecil diselamatkan oleh Allah, dia memilih bara. Seandainya memilih emas, mungkin Musa pun sudah dibunuh sejak kecil oleh Fir'aun. Begitu juga Nabi Nuh, anak sendiri itu tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman terhadap apa yang didakwakan oleh Nuh, bahkan istrinya pun demikian. Jadi kita lihat semua perjalanan para Nabiullah, para Rasulullah itu, semua mereka berada dalam ujian. Nah kemudian dalam ayat lain Allah coba lihat mengatakan kepada kita akan suatu keniscayaan terhadap sebuah cobaan atau ujian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ayat ini menegaskan sekali lagi bahwa sengaja Allah pakai huruf taukid situ, lam itu lam taukid. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian semua hai manusia, khususnya manusia yang beriman. Dengan apa diuji oleh Allah? Pertama minal khauf, dari rasa takut. Nah sekarang ini kita sedang diuji dengan rasa takut yang berlebihan kita terhadap COVID ini. Seolah-olah kadang-kadang kita membaca, kita lihat fenomena di masyarakat, kadang-kadang orang lebih takut COVID pada Allah Ta'ala. Dia pakai masker, dia takut dia tidak kena COVID. Tapi dia nggak sholat. Nah, berarti pertanda dia lebih takut COVID pada Allah Ta'ala. Padahal COVID ini sendiri tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak berkehendak terjadinya itu. Maka dalam ayat lain Allah menegaskan kepada kita, apa kata Allah? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan hai Muhammad, tidak akan sekali-kali terjadi atau menimpa kami kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, COVID-19, apakah varian Delta atau varian Beta dan apapun namanya, itu semua bisa terjadi, bisa berlangsung, bisa membunuh manusia, bisa membuat kita berada di dalam suatu wabah atau keadaan yang tidak sehat, yang tidak mengenakkan, bahkan membuat kita semua takut. Itu semua terjadi karena kehendak dan izin Allah. Nah ini harus kita pahami. Karena kalau Allah tidak ingin itu terjadi, tidak akan terjadi. Nah, ini harus kita sadari. Oleh karena itu, kita harus padukan sekarang menghadapi COVID seperti ini. Kita harus padukan antara ikhtiar di satu sisi. Sebagai manusia kita wajib ikhtiar. Lalu kemudian ikhtiar berikutnya berupa ikhtiar dalam bentuk doa kita kepada Allah. Dalam bentuk tawakal kita kepada Allah. Jadi tidak boleh kita katakan bahwa memang betul ayat tadi mengatakan bahwa tidak akan terjadi kalau Allah tidak berencana, kalau Allah tidak tentukan. Lalu karena demikian kita berpikir, kita serahkan aja kepada Allah. Kalau Allah tentukan kena, kalau Allah tentukan terpapar. Kalau enggak, tidak.
Jangan juga seperti itu. Itu merupakan cara pandang orang Jabariyah yang fatalistik. Jadi yang bagus bagaimana? Kita berusaha seperti saya bilang tadi, kita cuci tangan, kita pakai masker, kita menjaga diri dari kerumunan, dari physical dan social distancing. Lalu setelah itu kita sebagai hamba Allah beriman, kita bertawakal, ya Allah, hamba-Mu sudah berusaha sekuat tenaga ya Allah, untuk menghindari penyakit yang juga merupakan ini takdir dari-Mu ya Allah. Dan oleh karena itu ya Allah, kami berlindung diri kepada-Mu dari segala macam penyakit masuk COVID ini. Dan kami hakul yakin ya Allah bahwa perlindungan-Mu jauh lebih kuat, pertolongan-Mu jauh lebih dahsyat daripada COVID ini. Begitu kira-kira cara kita berlindung diri kepada Allah. Nah kalau ini yang kita lakukan, bahwa kita memadukan antara ikhtiar dan doa, ikhtiar dan tawakal, ini baru namanya orang yang beriman dengan benar. Tetapi kadang-kadang kita seolah-olah ya melupakan Tuhan. Coba lihat nih, saya pikir semoga saya salah ya. Tapi coba lihat di belakang mobil-mobil dinas di Aceh ini kita lihat. Ditulis di situ, ingat COVID, ingat masker. Pertanyaan saya kemudian, di mana kita tempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberi izin, sebagai zat yang berkuasa memaparkan menjangkitkan dan juga mengangkat penyakit itu. Soalnya kita tidak ada Tuhan di situ. Padahal kita baca tiap hari, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua salatku, hidupku, ibadahku dan seterusnya, apaku, semuaku karena Allah Ta'ala. Ternyata baru diuji dan COVID kita sudah lupakan Allah. Meskipun mungkin yang buat tag itu tidak lupa Allah, tetapi tunjukkanlah bahwa kita telah ingat COVID, ingat Allah dulu. Bahwa COVID itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Mungkin kita banyak maksiat pada Allah. Nah dengan COVID itu menyadarkan kita, karena kita tahu itu dari Allah. Mungkin Allah ingin menegur kita supaya kita lebih dekat dengan Allah, supaya kita sering berdoa kepada Allah, supaya kita minta perlindungan kepada Allah. Lalu kemudian Allah sayang kepada kita, mendengarkan doa kita, dan karenanya Allah kemudian mengangkat yang disebut dengan penyakit COVID ini. Nah saya heran, ya, kita kalau ada penyakit ataupun masalah, misalnya tidak turunnya hujan, jadi kemarau, tidak ada hasil tanaman dan sebagainya, kita melaksanakan perintah Tuhan atau sunnah ajaran kita disebut salat istisqa, minta hujan. Tetapi ini COVID ini sudah ratusan ribu orang menjadi korban. Kenapa kita tidak pernah melaksanakan secara kolektif, baik secara hadir kita pun hadirin di satu tempat masjid, tapi dengan jaga prokes, atau hadir out kita sama-sama dari jauh di rumah kita berdoa masing-masing kita, di komando secara nasional, kita berlindung diri kepada Allah, supaya musibah nasional, bahkan musibah mondial, musibah dunia ini dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pikir boleh jadi dengan COVID ini, dan saya yakin bahwa di balik musibah seperti ini ada maksud Allah yang kadang-kadang kita tidak bisa membaca, yang kadang-kadang di luar kemampuan nalar kita. Padahal sebenarnya kalau kita orang beragama, justru kadang-kadang dengan diuji ini orang selamat. Banyak orang kalau diuji sakit selamat, dia ingat Allah, kembali ke masjid, datang ke masjid, kembali taqarrub pada Allah. Tapi begitu diuji dengan kesenangan, diberikan kekayaan, mulai besok dia nggak salah lagi. Biasanya ada ke masjid tepat waktu, karena kaya asik dia ngurus perusahaan, ngurus dia asik plesiran saja, sehingga dia melupakan Allah. Maka jangan-jangan yang kita berharap, semoga dengan COVID ini Allah semakin sayang kepada kita, dan Allah sengaja menguji kita ini, karena insya Allah mungkin, dan kita hakul yakin juga, bahwa Allah ingin mengangkat derajat kita. Saya sering katakan bahwa yang diuji itu yang bernilai. Kenapa dia orang menguji kadar emas? Mengapa orang menguji karat daripada misalnya mutiara ataupun intan berlian? Karena memang barang itu berharga. Kalau zat tidak berharga, maka tidak diuji. Coba lihat batu bata nggak diuji, batu kerikil nggak diuji, mau satu kubik cuma 300.000. Tapi coba lihat emas, kecil apapun itu, sekecil aja emas, berapa harganya? Belum lagi intan berlian. Nah ini saya pikir suatu hal yang harus kita camkan, bahwa untuk menyikapi musibah atau wabah seperti ini, kita harus pertama ikhtiar dengan sekuat tenaga, dengan semampu kita, dengan didukung oleh pengetahuan kita yang cukup, misalnya dengan bagaimana COVID ini berkembang, lalu kita memutuskan tali rantai perkembangannya atau kepaparannya, kemudian lalu kita berserah diri pada Allah, dan tawakal pada Allah itu harus didahului dengan ikhtiar yang sempurna. Saya pikir demikian yang saya sampaikan. Semoga kita semua, baik yang hadir
maupun pemirsa yang tidak hadir di TV Aceh, ataupun saya ini siarkan langsung dari ruang Rektor Winaraniri. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah, ditingkatkan derajat kita dengan ujian-ujian seperti ini, dan semoga sekali lagi kita berdoa dan berharap pada Allah SWT yang Maha Pengampun, Maha Mendengar dan Maha Penyembuh, untuk segera menyembuhkan saudara kita yang sakit, yang sudah terpapar, dan menjauhkan wabah ini. Semoga orang yang belum pernah terpapar tidak jadi terpapar, dan penyakit wabah COVID-19 ini bisa segera angkat kaki atau dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.